kita tidak jodoh. Jadi saya merasa bahwa oh dia ini kayaknya mau dengan saya hanya karena uang, tapi saya masih menerima dia. Dan ketika malam itu saya tahu ketika dia di sini dia sudah live, dia di Kupang saya kirim kasih 1 juta dan malamnya dia live. Dia masalah dengan istrinya polisi ini yang tadi yang mereka dua berkomunikasi ini, polisi punya istri ini. Akhirnya sudah ada kasus dia dengan polisi, saya telepon kasih sambung. Dan ketika sambung saya bilang begini, saya mau kasih damai kalian biar saya hidup aman dengan kau ke depannya. Apapun kau punya masa lalu saya terima, saya punya masa lalu juga saya terima. Tapi dia belum terbuka dengan saya tentang satu hal ini. Jadi ketika polisi saya telepon sambungkan polisi dengan dia dengan istrinya polisi ini, saya bilang saya harap kau bicara dengan kepala dingin dan tidak boleh selalu mengandalkan emosi. Jangan selalu mengandalkan emosi. Saya di sini sebagai penengah. Kau omong, habis saya kasih kesempatan waktu ke kau, habis itu biar polisi yang omong. Ketika polisi omong, dia bilang, kakak, saya dengan Reni ini pertama kenalan secara tahu dan mau. Reni juga sudah tahu kalau saya ini sudah punya istri, tapi dia masih mau. Dan uang yang dia kasih ke saya itu uang dia kasih untuk kami dua pergi untuk dia kasih secara cuma-cuma terhadap polisi. Dan Reni sendiri terbuka di saya bilang uang ini bahkan saya tipu kau untuk mau bayar uang ini ke dia. Dia kasih tipu saya untuk kasih uang ke laki-laki itu. Logikanya di mana? Dan ketika polisi itu bilang, "Kak, Reni ini sudah tahu kalau dia ini sudah punya Reni ini sudah tahu kalau saya ini sudah punya istri anak, tapi dia juga mau karena dia juga sudah punya anak 1. Dari situ saya shock, saya tertekan. Saya bilang, saya ini tiba lama mau dengan orang mama. Selama ini dia tidak terbuka dengan saya. Setelah dia di Kupang kami sudah tidak dia terbuka di saya bilang dia sudah ada anak 1. Tapi tidak apa-apa, saya tetap terima. Saya dalam waktu itu saya shock dan saya kasih tahu saya punya orang tua. Saya bilang, mama, sudah punya anak. Mama bilang, sekarang bagaimana? Kamu sudah suami istri. Kamu sudah satu rumah dan apapun itu kau harus maju. Kalau saya mundur pun nanti netizen bilang, Kobus itu setelah tahu Reni ini janda, dia tidak mau tanggung jawab. Kalau saya maju pun nanti netizen bilang, Kobus ini punya istri janda. Ternyata Kobus punya istri ini ada selingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan Kobus punya istri ini pergi bayar hotel untuk tidur dengan laki-laki itu. Dan Kobus yang kirim, dia pinjam kasih tipu saya uang untuk mau bayar dia dengan polisi itu tidur di hotel. Saya omong ini terbuka supaya kalian jangan terlalu menyalahkan saya. Saya ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu saya langsung mau bicara lagi. Reni dengan segala emosi. Akhirnya saya bilang, kakak, kita berhenti hal ini. Kan percuma kita mau bicara juga, nanti ujung-ujungnya tidak selesai. Jadi biarlah kakak, ini menjadi masalah privasinya saya dengan Reni. Ini juga menjadi pembelajaran buat kakak mereka. Lebih berhati-hati lagi agar kedepannya menjaga rumah tangga agar lebih baik lagi. Saya bilang saya mau terima dia. Bahkan saya belajar dari kakak-kakak yang lain punya istri janda. Mungkin saya merasa bahwa Reni ini saya punya berkat. Bahwa ketika saya konten dengan dia, view-nya besar, view-nya naik. Berarti ini Reni mungkin cocok ini sebagai kami dua partner selain suami istri. Kami dua bisa sebagai konten. Sampai di sini, Mama bina kami berdua. Mama bilang, Kobus, Mama dengan Bapak bina. Kobus, kau sudah terima Reni di sini, berarti kau harus bertanggung jawab penuh. Suatu saat kau tidak boleh membahas Reni punya masa lalu. Saya bilang, siap Mama. Saya juga tidak mungkin saya bahas itu karena saya sudah mau terima dia. Mama tanya di dia, kau juga begitu, tidak boleh besok lusa baru kau bahas Kobus punya masa lalu. Dan untuk selalu merendah-rendahkan dia. Tapi apa guys? Setiap malam saya punya masa lalu yang selalu dibawa-bawa. Ketika Reni minta uang, saya tidak kasih. Saya bilang uang belum ada, saya masih kerja, saya masih urus ini. Reni selalu menuntut bahwa saya punya masa lalu dengan Gisel yang dia tutup setiap malam itu. Kobus, kau ini beli kasih Gisel iPad, iPhone, tapi kenapa kau tidak beli kasih? Kau tidak sayang saya. Terus uang yang kemarin saya kasih itu kau menganggap saya ini kurang sayang dengan kau apa? Habis itu kami dua, saya punya mama bilang, kami dua harus saling terima. Kalau memang itu silakan. Nanti bulan 8 kita pulang ke Flores. Setelah urus kau punya kakak nikah habis, baru kami urus lagi kamu dua. Dan
Malam itu juga saya telepon dengan dia punya mama, karena saya punya bapak masih di luar, jadi hanya saya yang omong dengan dia karena dari rencana. Dan teman-teman, jujur sebagai laki-laki, pertama saya kasih dia 4 juta, selang 2 hari minta lagi 2 juta, saya kasih. Ketika saya tanya uang itu kau mau buat apa, dia tidak mau jawab. Dia bilang, kau kasih Gisel juga, kau ada tanya-tanya begitu kan? Dia bilang saya begitu. Habis itu, ketika setiap kali dia minta uang saya tidak kasih, saya bilang uang tidak ada, berarti dia sudah mulai cari gara-gara dengan saya, dengan cara dia bongkar semua saya punya chat dengan Gisel. Dia selalu mengungkit hal yang sama. Dia bilang, kau kenapa Gisel kau beli kasih ini, sedangkan saya kau tidak beli kasih. Dia selalu mengungkit hal itu. Saya bilang, saya sudah tidak mau berkorban hal yang bodoh. Jangan sampai kalian sudah dapat itu semua dan kalian pergi kasih tinggal saya. Itu. Habis itu, setelah di Jogja saya kasih uang 4 juta. Setelah dalam perjalanan, sampai kami dua pergi ke sini. Dia bilang mau ke Kupang. Saya bilang, jujur saya laki-laku, saya masih suka dengan kau. Saya suka, kau mau kita hidup sama-sama. Sama omong dengan dia perlu. Saya langsung omong dengan kau punya orang tua. Dia bilang, kami sapu orang tua di kampung itu jaringan tidak ada. Oke lah, saya mengerti. Saya bilang, sekarang kamu ikut ke Bangka. Dia saya ikut. Dia ikut tapi dalam kondisi berat. Saya bilang, di sana saya jamin, saya punya keluarga juga terima kau dengan baik. Kau di sana saya jamin, saya punya mama ini akan memperlakukan kau dengan baik. Tidak mungkin kami di sana mau buat kau hancur di sana. Saya benar-benar mau dengan kau. Akhirnya kami dua terbang ke Bangka. Terbang ke Bangka ini sampai di Jogja dia bilang, kita ini sudah suami istri. Saya bilang, iya, saya juga mau dengan kau. Sampai di sini dia bilang saya punya orang tua yang sediakan kamar. Saya punya orang tua sediakan kamar karena saya sudah bilang ke saya punya mama bahwa mama ini sudah saya punya istri. Ini sudah saya punya istri. Jadi mama bilang kami dua sudah tidur bangun di Jogja ini. Selesai, oke. Saya bicara sampai masalah sampai keguguran ini supaya netizen itu tahu apa masalah supaya saya jangan selalu disalahkan di sini. Privasi apa guys? Ini sudah tidak privasi. Kami dua hancur sama-sama. Karena saya tidak mau saya punya nama baik juga buruk di mata kalian semua. Saya menceritakan hal ini semua. Dan ketika malam itu dia paksa untuk saya beli tiket, saya tidak beli. Saya bilang, mungkin 1 jam sekarang kau marah, jam-jam berikutnya mungkin kau damai. Ternyata tidak. Dia saya tidur jam 2 malam dia tendang saya untuk beli tiket. Sudah. Saya minta abang untuk beli tiket 4 juta dari sini ke Kupang. Beli tiket habis itu, besoknya kami dua damai. Jadi dia ini, paginya itu dia romantis dengan saya. Sayang, romantis dengan saya. Ketika saya punya orang tua sudah masuk di dalam kamar, baru dia mulai cari-cari gara-gara dengan saya, baku pukul-pukul di dalam. Saya kalau mau rencana tidur di luar, dia tarik-tarik saya, mau tendang saya, pukul saya. Dan ketika masalahnya itu cuma satu guys, uang dan uang. Dia punya keinginan itu harus saya penuhi. Kalau saya tidak penuhi, berarti saya punya masa lalu selalu dibahas. Masa lalunya saya dan Gisel. Sedangkan dia punya masalah itu, saya tidak pernah untuk mau bahas dia punya masa lalu. Kalau kau ini sudah pernah tidur dengan laki-laki itu, saya sudah tidak bahas itu.